Takhasantum, saling bermusuh-musuhan. Ini ayat, sebenarnya ayat ini di awal kisah itu. Karena ketika mereka menemukan jenazah mayat orang kaya itu, mereka saling menuduh, oh kamu yang bunuh, kamu yang bunuh. Jadi mereka saling konflik. Di sini dikatakan wahada i'tirad, ini kalimat apa ya? Sisipan yang harus ditaruh di awal, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di tengah supaya menggambarkan betapa kepala batunya orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi ini fatadatum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sungguhnya Allah membongkar, menampakkan apa-apa yang kalian sembunyikan, ya. Min amriha, daripada urusan pembunuhan itu. Kemudian lanjutannya faqulna dribu. Kemudian Nabi Musa berkata, ini Allah yang berkata melalui lisannya Nabi Musa, faqulna dribu, pukullah biba'dihha. Pukullah maksudnya ambillah daging daripada sapi yang sudah disembelih tadi itu kepada badan orang yang sudah meninggal itu. Orang yang sudah meninggal. Di dalam riwayat di sini dikatakan faduriba bilisaniha, atau ada riwayat yang mengatakan mereka Nabi Musa memerintahkan kepada orang-orang Bani Israil untuk mengambil lidahnya sapi itu untuk dipukul kepada badan orang yang terbunuh tadi, ya, atau dari ekornya sapi itu. Kemudian setelah dipukul, ya, itu mayat yang tadi mati bangun. Kemudian dia berkata, qatalani fulanun wa fulan. Aku dibunuh oleh seseorang, ini fulan, dan ditunjuk. Ternyata orang itu adalah sepupunya sendiri. Dengan apa dia membunuh sepupunya yang kaya itu? Supaya dia mendapatkan warisan. Akhirnya terbongkar, ya, siapa pembunuhnya itu. Itu kisahnya, kan? Ya, nah, kalau di tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang bunuh itu adalah keponakannya. Tapi di sini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bunuh sepupunya. Sama saja, ya. Perbedaan riwayat biasa itu. Kemudian setelah dia mengatakan yang membunuh fulan dan fulan, kemudian dia mati lagi. Wa mata fahurimal miras. Kemudian orang yang berharap warisan karena membunuh tadi tidak mendapatkan warisan, melainkan mereka dibunuh oleh orang-orang Bani Israil. Ya. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayat. Demikianlah caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Dalail qudratih, ya. Bukti-bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Orang-orang Bani Israil dan kita semua berpikir. Tatadabbaruna fata'lamun, merenung sehingga kita yakin bahwasanya Annal Qadir, sesungguhnya Ia Allah berkuasa ala ihya'i nafsin, berkuasa menghidupkan satu jiwa. Qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin, maka Dia juga berkuasa menghidupkan banyak jiwa, ya. Fatu'minun, agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini, ada sedikit lebih, ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah selesai dengan kisah ini. Tidak ada